Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada kegiatan pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan materi pada bab kedua, yaitu tentang teks persuasi. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, silahkan persiapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang penting dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Selamat belajar. Nah, kita akan melanjutkan materi pada bab kedua tentang teks persuasi. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah kompetensi dasar 3.14, menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Materi pada bagian kedua kali ini adalah 1. Struktur teks persuasi, 2. Ciri bahasa teks persuasi. Struktur teks persuasi. Teks persuasi terdiri atas 4 bagian. Bagian pertama adalah pengenalan isu. Bagian kedua adalah rangkaian argumen. Bagian ketiga, pernyataan ajakan. Bagian keempat adalah penegasan kembali. Nah, sekarang kita cermati pembahasan dari masing-masing bagian struktur teks persuasi tadi. Yang pertama adalah tentang pengenalan isu. Pengenalan isu adalah pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. Jadi, pada bagian pengenalan isu berisi penjelasan tentang permasalahan yang akan dibahas. Yang kedua adalah rangkaian argumen. Rangkaian argumen adalah sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Jadi setelah pada bagian awal itu dijelaskan isu atau permasalahannya, pada paragraf selanjutnya akan dijelaskan atau akan berisi tentang pendapat-pendapat yang tujuannya adalah nanti untuk memperkuat atau memberikan penjelasan tentang masalah tersebut. Nah, biasanya pada rangkaian argumen ini, selain ada pendapat, juga pendapat tersebut dilengkapi dengan fakta-fakta. Adanya fakta bertujuan atau berfungsi untuk memperkuat agar pendapat itu semakin dipercayai oleh orang yang mendengar atau membaca teks persuasi tersebut. Setelah diberikan beberapa rangkaian argumen, selanjutnya adalah masuk kepada inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan berupa dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Jadi setelah diberikan pendapat, nanti setelah pembacanya yakin, orang yang berbicara atau orang yang menulis itu ingin supaya orang-orang yang mendengarkan atau membaca teks persuasi tersebut terpengaruh dan ikut melakukan apa yang diharapkan oleh penulis atau pembicara tersebut. Bagian terakhir adalah bagian penegasan kembali. Penegasan kembali berupa pernyataan-pernyataan sebelumnya yang biasanya ditandai oleh ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, dan oleh karena itu. Selanjutnya adalah contoh teks persuasi beserta strukturnya. Nah, berikut adalah contoh teks persuasi. Silahkan kamu cermati, kalian baca teks persuasi tersebut dari awal hingga akhir sambil kalian coba menentukan bagian-bagian teks persuasi tersebut sesuai dengan strukturnya.
Bagaimana anak-anak? Sudah bisa untuk menentukan bagian-bagian struktur dari teks persuasi tersebut? Sekarang kita coba bahas ya bersama-sama. Paragraf pertama merupakan bagian pengenalan isu. Sampah merupakan isu yang cukup meresahkan di Indonesia. Rasanya masih terlalu banyak sampah kecil berserakan di sekitar kita. Terkadang banyak orang yang menyepelekan bahwa sampah kecil itu tanpa mengetahui dampak yang akan ditimbulkannya. Sekecil apapun, sampah ya sampah. Nah, itu tadi adalah bagian dari pengenalan isu. Berarti permasalahannya pada teks ini adalah tentang sampah yang masih meresahkan di Indonesia. Setelah bagian pengenalan isu, selanjutnya adalah bagian rangkaian argumen. Rangkaian argumen pada teks tersebut terdapat pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Sampah yang kita buang di mana saja tidak akan hilang sendiri, apalagi jika sampah tersebut merupakan sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat diuraikan oleh tanah. Itu alasan pertama. Yang berikutnya, namun bukan berarti kita dapat membuang sampah organik kemana saja. Sampah terurai tetap tidak akan menghilang secara instan. Membuang sampah di mana saja tetap berisiko mengundang penyakit yang tidak diinginkan. Belum lagi dampak langsung yang membuat kita tidak nyaman. Baunya akan sampai ke hidung kita juga yang membuatnya. Sebelum mengeluh, keluhkanlah diri sendiri yang tidak membuang sampah ke tempatnya. Nah, 3 paragraf tadi berisi argumen-argumen atau pendapat-pendapat dampak buruk dari membuang sampah sembarangan. Setelah rangkaian argumen, selanjutnya adalah pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan terdapat pada paragraf kelima. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Sederhana itu, maka berbagai dampak negatifnya akan terhindarkan. Hargailah orang-orang yang selama ini berjasa menjaga kebersihan. Mereka bangun dan bekerja jauh lebih awal dari kita, kedinginan, kelelahan, karena ulah kita yang membuang sampah sembarangan. Nah, pada paragraf tersebut kita diajak untuk apa anak-anak? Ya, betul. Kita diajak untuk membuang sampah pada tempatnya dan menghargai orang-orang yang selama ini berjasa menjaga kebersihan. Nah, paragraf yang terakhir merupakan penegasan kembali. Menghargai mereka sama dengan kita menghargai diri sendiri karena saat kita membuang sampah sembarangan, kita akan menjadi pribadi yang kotor seperti sampah itu sendiri. Mari buang sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan. Nah, begitulah pembagian struktur dari teks persuasi dengan judul Buanglah Sampah pada Tempatnya. Semoga kalian bisa memahami ya cara pembagian strukturnya. Selanjutnya adalah ciri bahasa teks persuasi. Ciri bahasa yang pertama, terdapat pernyataan-pernyataan yang mengandung ajakan, dorongan, bujukan, dan sejenisnya. Contoh, padahal itu penting sekali buat kita ketahui supaya tidak terjerumus ke dalam jalan yang salah. Sekali lagi, kita harus hati-hati dan waspada dengan situs-situs yang akan kita kunjungi. Pernyataan-pernyataan tersebut berupa bujukan yang ditandai dengan kata-kata sejenis yang sering kita temukan, seperti jangan, sebaiknya, hendaknya, waspadalah, dan sebagainya. Ciri bahasa yang kedua, paragraf persuasif atau teks persuasi itu memiliki kalimat fakta dan pendapat. Nah, berikut adalah contoh kalimat fakta dan pendapat. Kalimat fakta itu adalah kalimat-kalimat yang bisa diuji kebenarannya yang sudah pernah terjadi yang sesuai dengan data. Sementara kalau kalimat pendapat itu kalimat yang berupa pendapat-pendapat pribadi dari seseorang atau dari penulis atau pembicara.
Selanjutnya, di sini saya memiliki satu contoh paragraf. Silakan kalian cermati paragraf tersebut. Dapatkah kalian membedakan kalimat fakta dan pendapat dalam paragraf di atas? Adakah di antara kalian sudah bisa membedakan mana kalimat fakta dan pendapat? Kalimat 1 dan 2 merupakan kalimat pendapat, sementara kalimat 3 dan 4 merupakan kalimat fakta. Selanjutnya, ciri bahasa yang ketiga adalah menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Misal, tema teks tentang rokok. Kata-kata yang relevan digunakan adalah kata tembakau, asap, nikotin, dan pecandu. 4. Menggunakan kata penghubung argumentatif. Misalnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. 5. Menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang berupa hasil pemikiran. Misalnya, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. 6. Menggunakan kata-kata perujukan. Misalnya, berdasarkan data titik-titik atau merujuk pada pendapat titik-titik. Jadi, dalam kata perujukan ini biasanya untuk menunjukkan fakta-fakta. Jadi, berdasarkan data tertentu atau berdasarkan pendapat tertentu yang sudah diuji atau sudah diketahui fakta atau kebenarannya. Baiklah anak-anak, demikian untuk materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa mendapatkan ilmu dari pembelajaran kali ini. Silahkan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa melalui WhatsApp. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.